Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan pembacaan dari hadis-hadis kitab Bulughul Maram ini yang mana kita telah sampai pada hadis masih tentang qasmus shadaqat atau pembagian zakat, atau siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, di mana sebagaimana kita ketahui, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya zakat itu untuk fuqara, fakir dan miskin. Perbedaan apa fakir dan miskin dibahas oleh para ulama, tetapi umumnya adalah dua ini adalah satu, kalau dibilang satu kesatuan, baik itu fakir yang lebih parah maupun miskin yang lebih parah. Dan secara umum orang fakir adalah yang memang tidak ada lagi seperti orang-orang terlantar, orang-orang cacat, orang-orang dan itu banyak banyak sekali orang terlantar di mana dia tidak bisa bekerja, atau orang-orang gila misalnya. Ada panti-panti orang gila di Bekasi ini, beberapa tempat yang dikelola oleh swasta. Mereka diambil dari jalan-jalan, baik itu yang dari pemerintah maupun dari swasta, maka itu termasuk kategori al-fuqara atau orang-orang fakir, yang mana keluarganya sendiri pun kadang-kadang sudah tidak sanggup untuk mengurusnya. Memang sebenarnya mereka ini termasuk bagian dari yang dilindungi oleh negara sesuai dengan pasal berapa itu UUD 1945 33 Pak. Cuma pada praktiknya masih kurang sepertinya anggaran untuk mengurus ini. Karena kalau Allah Ta'ala memberikan ujian ada keluarga yang seperti itu sangat repot sekali, dan itu adalah ujian yang sangat berat ya. Orang ODGJ ini kita pernah ada orang yang kayak beginilah, dia wali santri, terus istri dari santri saya juga. Ya memang repot karena ketekanan kejiwaan itu sudah dibawa ke psikiater, sudah saya masukkan ke panti orang gila juga sudah, dan itu bayarnya mahal, 1,5 juta per bulan kita bayar. Akhirnya saya cuma sanggup 7 bulan waktu itu. Tidak ada perubahan, karena orang depresi ya sebenarnya kalau intensif
dari pihak keluarga segala macam sih mungkin bisa. Nah, itu salah satu bentuk yang bisa disebut al-fuqara. Adapun al-miskin adalah orang-orang yang lebih tinggi sedikit. Dia bisa bekerja tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Itu dinamakan miskin. Misalnya kebutuhannya 100, dia hanya bisa memperoleh 80, maka 20 itu boleh diambilkan dari dana zakat. Atau maksudnya orang ini termasuk miskin karena belum bisa mencukupi standar kebutuhannya. Lalu ukurannya apa? Nah, ukurannya ini yang relatif. Apalagi di kebutuhan di zaman sekarang. Kalau dalam kitab-kitab fikih biasanya ukurannya itu 2,5 dinar atau dirham, atau yang bisa makan hari ini besok dia tidak tahu makan apa. Kalau di sini yang begitu itu udah bukan miskin lagi tapi fakir. Apa istilahnya, ukuran relatif bagi yang dinamakan al-miskin. Tetapi secara umum orang-orang yang punya kebutuhan primer atau semi primer atau sekunder, yang sekarang kebutuhan sekunder sudah menjadi primer. Sekolah misalnya, itu sudah menjadi semacam kebutuhan primer untuk generasi-generasi kita. Sehingga untuk pembiayaan sekolah boleh dari dana zakat bagi orang-orang yang memang tidak mampu untuk bersekolah. Ini kemarin kemana kita ini? Terakhir, sampai pada hadis terakhir kita, yaitu dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, dari ayahnya radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar bin Al-Khattab al-ata fa yaqulu a'tihi afqara minni fa yaqulu khudhhu fatamawwalhu aw tasaddaq bihi wa ma ja'aka min hadzal mali wa anta ghairu musyrifin wala sa'ilin fa khudhhu wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Rawahu Muslim. Dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, Salim putra Abdullah putra Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari ayahnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa memberikan atau pernah memberikan hadiah kepada Umar. Apa kata Umar? Berikanlah kepada yang lebih fakir dariku ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Kalau ada harta ini datang dari Allah, maksud datang dari Allah itu ya dari mana saja. Ya kan nggak mungkin Allah mutus malaikat dari langit. Tapi kadang ada juga. Bisa saja. Bisa nggak sih kita didatangin oleh malaikat? Ya bisa. Tetapi bukan, nggak mungkin lah itu yang diharapkan. Maka dan sementara engkau, kata Rasulullah, tidak berharap ada hadiah ini, kamu juga tidak menyangka ada hadiah ini, maka ambillah. Selanjutnya kamu bisa bersedekah. Kalau kamu tidak membutuhkan, kamu bisa sedekahkan lagi. Kalau kamu membutuhkan, bisa dipakai. Adapun yang memang kau harapkan, maka jangan kau berturuti dirimu. Jadi kita begitu kata Rasulullah SAW. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang ngasih apapun, ambil aja, jangan ditolak. Jangan bilang berikan kepada yang lebih membutuhkan dari saya, gitu. Enggak, ambil aja apa dan berapapun yang diberikan oleh orang tersebut. Terlepas tinggal lagi kira-kira apa motivasi orang ini ngasih. Apakah orang ini ngasih karena jabatan, atau kalau zaman sekarang gratifikasi? Nah itu yang diharamkan.
Gratifikasi dalam gratifikasi artinya adalah pemberian karena jabatan kepada pejabat-pejabat yang itu adalah bagian dari riswah atau sogokan, maka itu diharamkan. Itu kalau kira-kira syubhatnya atau kemungkinan dia memberikan hadiah itu gara-gara hal-hal seperti itu. Tapi kalau bukan, misalnya kepada orang yang tidak ada tuhmah atau tidak ada tuduhan bahwa dia adalah pejabat, bahwa dia adalah pejabat bukan, misalnya, tetapi orang lebih memberikan kepada kedudukan, apakah itu sebagai guru pun bukan guru sekolah yang mengajar digaji, tetapi lebih kepada tokoh-tokoh masyarakat misalnya, maka itu diperbolehkan. Sekarang bagaimana hadiah kepada guru sekolah? Apakah itu diperbolehkan? Hadiah pada guru sekolah itu masalah yang memang di kalangan para ulama kontemporer ini menjadi perbedaan. Bolehkah guru sekolah menerima hadiah dari muridnya? Kenapa sampai dibahas? Karena dikhawatirkan, pertama ada hadis dari Rasulullah SAW dari Ibnu Al-Lutbiyah yang dia adalah petugas zakat, lalu dia banyak menerima hadiah dari orang-orang sekitar. Lalu ketika menyerahkan zakat kepada Rasulullah SAW, dia bilang, yang ini yang buat negara, yang ini yang buat saya pribadi. Maka kata Rasulullah, enggak, kumpulkan semuanya dan serahkan ke negara. Coba kalau dia duduk aja di rumah orang tuanya, ada enggak yang ngasih hadiah? Itu kira-kira kata Rasulullah. Maksudnya, kalau dia bukan pejabat yang diutus untuk memungut zakat, kira-kira ada nggak orang yang ngasih hadiah kepadanya? Kalau tidak ada, berarti hadiah itu bukan karena dia, bukan karena orang suka sama dia, tapi karena jabatannya, dan itu riswah, itu adalah sogokan. Maka setiap pejabat atau pegawai atau apapun yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah maupun lembaganya, dia tidak boleh lagi menerima hadiah apapun, tips itu diharamkan untuk pekerjaan yang telah dibayar. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tips itu diharamkan untuk pekerjaan yang telah dibayar. Misalnya baik itu pegawai pemerintah maupun bukan, sama saja. Yang penting pekerjaan dia yang telah dibayar, maka dia diharamkan untuk mengambil hadiah luar. Ya, biasanya kalau di kantor-kantor itu yang paling sering mendapatkan hadiah dari supplier bagian purchasing. Kenapa bagian purchasing yang selalu dapat hadiah? Karena dia yang beli barang ke supplier, yang ngasih hadiah supplier. Nah, itu bagaimana? Boleh nggak seperti parsel-parsel bulan Ramadan misalnya? Apabila itu adalah untuk profesinya, maka dia tidak boleh menerima sendiri. Ini bukan tidak boleh menerima hadiah, itu bukan. Karena Rasulullah SAW tidak menyuruh Ibnu Al-Lutbiyah mengembalikan hadiah tadi. Beliau hanya seluruhnya dikumpulkan untuk negara, baru kemudian nanti dibagi-bagi. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya supplier ngasih hadiah, parcel dan lain sebagainya, boleh nggak sih diterima? Boleh, tapi diterima oleh manajemen tertinggi, atasan langsung, baru kemudian dibagi-bagi kepada seluruh divisi. Bukan purchasing saja yang dapat. Nah, selama ini biasanya orang apa tujuannya coba? Ya supaya dibeli lagi ke situ. Itu bagian dari riswah. Sehingga nanti akan mempengaruhi keputusan dari bagian purchasing ini. Nanti kita kalau beli barang ke dia saja, dia ngasih hadiah soalnya. Tidak lagi memperhatikan kualitas dan pelayanan. Standar
yang ditetapkan perusahaan jadi berubah karena ini yang paling ngasih hadiah tuh ini. Pasti begitu kan? Maka itu bagian dari sogokan. Maka hadiahnya bagaimana? Ditolak apa bukan? Bukan ditolak, tetapi diserahkan ke atasan tertinggi, dialah yang membagi. Sebagai itulah kasus Ibnu Al-Lutbiyah tadi, di mana karena Ibnu Al-Lutbiyah ini adalah pemungut zakat. Mungkin banyak, kalau sekarang ini model pemungut pajak begitu, banyak yang memberikan tips-tips kepadanya, hadiah-hadiah kepadanya, dan dia menganggap itu adalah untuk dirinya sendiri. Maka kata Rasulullah meminta untuk semuanya diserahkan kepada negara, baru nanti Rasulullah yang akan membagi kepada seluruh staf. Bukan dia saja yang boleh menerima, karena kan pekerjaan itu satu kesatuan yang utuh. Jadi intinya sih seperti itu. Nah, adapun hadiah yang diberikan orang karena memang kecintaannya kepada hal-hal yang bukan karena jabatannya, tapi lebih karena penghormatannya kepada orang tersebut, maka itu diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan hadiah guru sekolah tadi ini? Guru sekolah, apabila hadiah tersebut adalah hadiah yang diberikan orang tua murid dengan tujuan supaya anaknya dikasih nilai yang bagus, misalnya, itu bagian dari riswah juga, atau bukan bagian dari adat yang biasa. Sementara hadiah-hadiah yang memang biasa diberikan, baik dia guru sekolah atau bukan, maka itu diperbolehkan. Misalnya dia nikah misalnya, atau keluarganya nikah, atau dia sakit, maka itu diperbolehkan. Karena itu bukan karena jabatan yang atau kira-kira yang akan mempengaruhi keputusannya. Atau misalnya anaknya sudah tidak sekolah di situ, sehingga tidak ada lagi tuhmah atau tidak ada lagi tuduhan bahwa dia akan memberikan nilai lebih hanya kepada orang tua yang ngasih hadiah saja. Jadi yang ditakutkan itu adalah pelayanan yang diberikan kepada orang tua yang memberikan hadiah berbeda dengan yang tidak memberikan hadiah, baik karena dia miskin maupun memang tidak mau memberikan yang seperti ini. Itu yang ditakutkan, dan itu yang biasa terjadi. Nah, kalau itu fenomenanya itu tidak diperbolehkan. Jadi bagaimana kalau misalnya orang mau memberikan hadiah? Dilihat aja dulu apakah kalau misalnya hadiah tersebut tidak berhubungan dengan itu, baru diperbolehkan. Bagaimana cara tahu berhubungan apa tidak? Ya lihat saja anaknya masih sekolah di situ apa tidak. Atau kira-kira ada nggak tuduhan yang memungkinkan dia untuk mengubah sebuah keputusan gara-gara orang tua murid ngasih hadiah ini. Kalau tidak ada, anaknya tidak sekolah di situ misalnya, atau memang karena ini gurunya sakit, atau nikah, atau kalau sekarang ulang tahun. Tapi banyak juga guru ulang tahun seakan-akan menjadi beban bagi wali murid untuk memberikan itu, terutama sekolah-sekolah swasta. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Itu yang tidak diperbolehkan, karena memang hatta ulang tahunnya itu sendiri juga tidak diperbolehkan. Kenapa ulang tahun jadi tidak diperbolehkan? Karena ngikut-ngikutin ajaran di luar Islam, Nasrani. Apalagi jadi ada sejarahnya ulang tahun itu. Sebuah agama sebelum Nasrani biasa memerayakan hari jadi atau hari lahir. Awalnya dari dewa-dewa, lama-lama kepada para raja, lama-lama orang biasa pun ikut merayakan itu. Dan ada kue khusus yang disebut dengan kue bulan. Itu dulunya adalah persembahan kepada dewa. Lalu masuk agama Nasrani, adat itu dibawa ke dalam Nasrani. Masih itu ketika orang-orang Romawi masuk Nasrani. Lalu sampailah sekarang orang-orang Barat dari Belanda datang menjajah. Orang-orang Barat itu datang menjajah negeri-negeri kaum muslimin, ya mereka menyelenggarakan itu. Orang-orang Islam di negeri-negeri yang terjajah ini ngelihat Belanda itu menyelenggarakan itu, yang ikut juga. Mulai dari pejabat lama-lama menjadi kebiasaan semua orang. Maka yang tidak diperbolehkan itu dari sisi adanya kue-kue itu namanya apa? Namanya tasyabbuh. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari
kaum itu. Maka dilarang untuk bertasyabbuh atau menyerupai kaum kalau ada nuansa keagamaan mereka, itu tidak diperbolehkan. Kalau menyerupai yang tidak ada nuansa keagamaannya, itu sih sah-sah saja. Misalnya dulu sampai ada orang bilang tidak boleh makan pakai sendok karena menyerupai penjajah Belanda. Enggak, kalau itu tidak termasuk karena itu bukan bagian dari upacara keagamaan. Itu bagian dari adat. Bagus kita boleh tiru, tidak bagus jangan ditiru. Jadi intinya mana yang boleh ditiru dan tidak, yang kira-kira ada berhubungan nyerempet dengan upacara keagamaan agama tertentu, itu yang haram ditiru. Tapi kalau tidak ada, maka tidak masalah. Misalnya masalah pakaian, masalah atau hal-hal yang memang sudah tidak menjadi bagian dari keagamaan itu lagi, kayak bentuk pembangunan masjid, boleh nggak niru-niru misalnya bangunan orang Cina misalnya? Boleh-boleh saja, karena itu bagian dari budaya dia, bukan agama dia. Apalagi sekarang kalau di RRC, masjid-masjid itu dipaksa untuk mengubah perubahan, nggak boleh. Jadi semua diubah dengan bangunan-bangunan Cina. Padahal di sana banyak masjid-masjid bersejarah yang dibangun bahkan pada era tabi'in, ketika Islam masuk ke sana. Waktu dan terutama juga ketika penguasa Mongolia menguasai Cina, karena mereka masuk Islam. Uniknya penguasa Mongolia ini, dia masuk Islam tapi masih bawa adat-adatnya. Makanya sebagian ulama masih mengkafirkan para penguasa Mongolia, dalam hal ini Tartar, sebutan bahasa Arabnya Tartar. Gara-gara dia masuk Islam tapi masih bawa adat-adat agama yang diharamkan dalam Islam. Misalnya raja itu kan pasti banyak selirnya. Nah nanti kalau dia mati, anaknya yang tertua yang mengambil otomatis selir itu. Jadi menikahi ibu tiri. Dan itu dalam zaman jahiliyah di masa Rasulullah juga ada. Makanya sampai turun Al-Quran surah An-Nisa, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapak kalian. Bapak-bapak kalian itu maksudnya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ibu, dan seterusnya. Jadi orang tua, leluhur, kecuali yang telah lalu. Yang telah lalu itu biasa di masa jahiliyah. Jadi adat jahiliyah Quraisy di masa Rasulullah adalah karena umumnya para laki-laki di sana berpoligami. Yang istrinya cuma satu itu aneh. Jadi zaman sekarang ini rata-rata orang berpoligami. Maka nanti kalau dia meninggal, istrinya yang terakhir, biasanya karena istri yang terakhir itu usianya sama dengan anaknya, sama dengan cucunya. Nah itu nanti yang ngambil adalah anaknya, otomatis. Nah, itulah yang kemudian dihapus dan dilarang dalam Islam. Dan kebanyakan para raja juga seperti itu di beberapa negara, termasuk di Tartar ini. Dan mereka masih melakukan itu. Udah masuk Islam tapi masih melakukan itu. Plus mereka masih menggunakan hukum buatan Genghis Khan, nenek moyang mereka, yang dinamakan Ilyasik kok. Dia bawa ke negara-negara kaum muslimin hasil jajahannya. Nah, itulah kejadian pertama negara-negara Islam tidak lagi memakai syariat Islam tetapi memakai syariat luar yang disebut dengan al-qawanin al-wad'iyah atau hukum-hukum buatan manusia. Salah satu yang paling tua yang masuk ke dalam negara Islam adalah Ilyas yang dibawa oleh Tartar atau Mongolia ini. Dia bawa hukum itu, undang-undang itu diterapkan ke seluruh negara-negara Islam yang dijajah. Diganti hukum Islam. Yang biasanya orang pakai hukum syariat, misalnya pembunuhan diqisas, pencuri potong tangan, zina dirajam atau dicambuk. Itu tidak, diganti dengan hukum Ilyas itu yang dijadikan undang-undang. Maka para ulama sepakat akan kekafiran itu. Mengganti hukum Allah
dengan hukum buatan manusia adalah kekafiran, dan pelaku yang menerapkannya dianggap keluar dari Islam. Itulah fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim. Karena pada masa mereka lah itu terjadi. Sebelumnya tidak pernah terjadi negara-negara Islam berhukum dengan hukum buatan manusia itu. Semuanya memakai syariat Islam. Hatta di Indonesia, kerajaan-kerajaan kita, hukumnya pakai apa ya? Kalau dulu terjadi kasus pembunuhan, bagaimana? Qisas. Karena ada qadhi atau ada hakim. Cuma tidak ada undang-undang. Undang-undang itu maksudnya undang-undang yang dibukukan. Istilah Arabnya adalah taknin. Itu masih menjadi kontroversi di banyak kalangan para ulama, terutama para ulama di Arab Saudi sana. Diskursus itu pernah marak di tahun 80-an. Yang tidak setuju dengan kodifikasi hukum atau taknin. Nah terus bagaimana kalau nggak ada undang-undang? Undang-undang itu adalah kitab-kitab fikih, itulah undang-undang. Maka di Saudi pengadilannya tidak ada ya, berdasarkan pasal sekian, nggak ada. Yang ada adalah berdasarkan pendapat para ulama, nah gitu. Jadi qadhi atau hakim memutuskan berdasarkan kitab-kitab fikih yang dia kuasai. Apakah pada mazhab tertentu? Tidak ada aturan kalau di Saudi, tetapi umumnya para hakim adalah ekspor dalam mazhab Hambali. Maka mereka pakai mazhab Hambali untuk mengadili suatu perkara. Jadi yang ada adalah kitab-kitab fikih. Dan itu yang sekarang juga diterapkan di Afghanistan. Dari dulu sebenarnya, dari dulu jauh sebelum pemerintahan Taliban, hakim-hakim juga menerapkan syariat Islam berdasarkan kitab fikih. Makanya kalau di Saudi sampai sekarang pun sarjana fakultas syariah adalah fakultas hukum, sarjana hukum. Saya ini sarjana hukum kalau di Saudi. Saya bisa jadi pengacara di sana. Harus sekolah lagi tapi. Ijazah fakultas syariah adalah ijazah fakultas hukum. Maka tidak ada fakultas Al-Qanun di Saudi. Kalau di Mesir ada, kalau di Al-Azhar ada. Ada fakultas syariah, kalau nggak salah sekarang digabung syariah wal qanun, fakultas syariah dan undang-undang atau hukum gitu, karena mereka beda, tidak memakai hukum Islam, memakai hukum peninggalan Prancis, Napoleon. Gara-gara sejak Napoleon menjajah Mesir, diubahnya sedikit demi sedikit hukum-hukum syariat diubah dengan undang-undang yang dibuat oleh Perancis, lalu kemudian berkembang, dibentuklah satu tim. Ketika negara-negara Arab ini merdeka, penjajah sudah diusir atau meninggalkan Perancis pergi, Inggris pergi. Tapi mereka uniknya, entah disengaja atau tidak, kan undang-undang yang berlaku dalam pengadilan-pengadilan adalah undang-undang penjajah itu, termasuk di Indonesia ini juga. Belanda membuat undang-undang tersendiri dan menghapus semua hukum-hukum kerajaan. Hukum adat istilahnya itu dihapus untuk hal-hal yang berhubungan dengan publik atau warga negara secara umum. Kan penguasanya Belanda waktu itu. Jadi negara ini adalah negara Belanda, provinsi dari Belanda. Negara pusatnya cuma seuprit, paling cuma seluas Jakarta saja. Belanda itu seberapa luas itu? Belanda itu. Lalu negara jajahannya sebesar ini. Nah, kenapa Belanda bisa menjajah Indonesia seluas ini? Karena di dalam bangsa ini terlalu banyak pengkhianat yang bekerja untuk Belanda. Makanya pasukan-pasukan Belanda banyak orang-orang Indonesia. Belanda bentuk namanya Kenil. Belum, sebelum Kenil, bukan Kenil. Sebelum Kenil itu ada namanya Marsose. Itu masih di zaman Nica atau Nika. Tentara pas Belanda resmi menjadikan Indonesia sebagai jajahan, yaitu pada tahun 1800-an. Jadi bukan Indonesia dijajah dalam artian penjajahan kolonialisme itu selama 350 tahun, bukan. Yang dulu itu datang hanyalah pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha. VOC itu bukan negara. VOC itu adalah perusahaan dagang yang memaksa kerajaan-kerajaan yang ada untuk kepentingan mereka. Jadi mereka tidak menguasai kerajaan-kerajaan yang ada. Belum ada penguasaan pada kerajaan. Tapi itu saja
membuat bangsa ini kalah. Apalagi ketika tentara Belandanya yang datang, maka seluruh kerajaan dihapuskan. Semua harus ikut pada negara Hindia Belanda. Ini Indonesia namanya Hindia Belanda. Makanya orang-orang yang lahir sebelum tahun 1945 biasanya disebut lahir di Hindia Belanda. Itu yang sebelum tahun 45, tapi udah nggak ada lagi. Sudah nggak ada lagi ya di sini ya yang lahir tahun 4. Oh, Bapak Mitro. Nah, sebelum 45, Pak. Biasanya disebut lahir Hindia Belanda. Jadi setelah itu dihapuskan semua hukum-hukum ini, termasuk di negara-negara Arab itu dipakailah hukum buatan Prancis, Inggris. Nah, celakanya ketika mereka merdeka, yang membuat mengkodifikasi itu adalah dari ulama sendiri. Ada seorang namanya Dr. Abdul Razak As-Sanhuri pada setelah Perang Dunia Kedua yang menyusun, mengumpulkan semua undang-undang Prancis, Inggris, segala macam, Italia, segala macam itu. Dia buatlah hukum atau kitab undang-undang. Dan itu yang dipakai oleh di banyak negara-negara Arab, dimulai dari Irak, Mesir terutama. Dan itu menyebar undang-undangnya ke seluruh negara, sehingga tidak ada lagi negara yang menerapkan hukum syariat Islam di negara-negara Arab yang bekas jajahin, kecuali Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi bisa menerapkan syariat Islam? Karena dia tidak pernah dijajah. Dia tidak pernah dijajah, sehingga dia tidak terpengaruh dengan hukum-hukum luar. Kehidupan di mereka adalah kehidupan padang pasir. Tapi bukan tidak ada hukum, ada hukum adat. Ada hukum adat di Saudi itu yang dipakai oleh penduduk padang pasir di kawasan Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah, Jeddah, itu Hijaz. Dulu namanya itu. Karena mereka negara-negara yang terpisah. Kemudian ada Najd. Najd itu Riyadh yang ibu kota sekarang ini, itu daerah namanya Najd. Dia agak ke arah utara, ke arah nanti berbatasan langsung dengan Irak. Kemudian ada lagi Yaman. Yaman itu sebenarnya yang negara Yaman sekarang, Oman, terus beberapa kawasan perbatasan itu wilayah Saudi sebenarnya. Nah, tapi wilayah Yaman ini dijajah oleh Inggris. Nah, Arab Saudi itu tidak pernah dijajah. Tidak tertarik juga penjajah masuk ke situ, heran juga kenapa. Tapi mereka punya hukum adat namanya syulum. Nah, hukum adat ini tidak sesuai dengan syariat Islam, hukum adat mereka saja. Ngambil dari masa jahiliyah kayaknya. Maka ketika pemerintah Abdul Aziz bin Faisal Al Saud mengambil alih wilayah Hijaz, sebenarnya di Najd, di Riyadh yang menjadi ibu kota itu sendiri. Sejarah panjang kerajaan Arab Saudi itu yang sampai pada tahun 1924 menduduki Mekah, merebutnya dari Syarif Hussein, dan menyatukan negara, membentuklah negara bernama negara Saudi atau kerajaan Saudi yang meliputi wilayah itu. Ya, mereka memakai syariat Islam karena memang dari dulu kerajaannya tidak pernah terpengaruh dengan budaya luar. Bahwa mereka pernah dihancurkan oleh Turki Utsmani, tapi Turki Utsmani juga memakai syariat Islam. Jadi tidak ada pergeseran hukum dalam kerajaan atau negara. Tadinya semua kekuasaan Turki Utsmani itu memakai syariat Islam. Jadi pencuri dipotong tangannya, orang berzina dicambuk, dirajam, orang pembunuhan dihukum qisas, dan lain-lain. Semua memakai syariat itu. Ya, sampai datanglah penjajah lalu mengubah itu semua, sehingga orang menganggap hukum Islam tidak cocok berlaku di negara mana. Loh, kalau tidak cocok berlaku, kenapa Anda masih beragama Islam? Keluar saja dari Islam. Kalau hukumnya tidak cocok. Bukankah yang membuat hukum itu adalah Allah Ta'ala? Jadi mana yang lebih pintar hukum? Allah apa? Siapa? Napoleon, Genghis Khan, atau Abdul Razak Sanhuri? Inilah kadang-kadang bagaimana negara mau aman sementara hukum syariatnya dicampakkan. Dan apa yang terjadi di negara ini? Pembunuhan tidak diqisas, akhirnya pembunuhan makin marak.
Ada orang residivis keluar 2, 3 kali, 4 kali dari penjara dengan kasus yang sama. Judi kah itu, membunuh kah itu? Coba kalau udah berlaku syariat Islam. Pemerkosaan, korbannya mati. Jadi orang gampang sekali untuk membunuh. Kejadian baru-baru ini di mana? Yang di Papua itu. Ya. Orang yang tidak dikenal sebagai penjahat bisa jadi melakukan sebuah kejahatan yang luar biasa. Sekarang orang harus hati-hati nih. Karena kebanyakan kejahatan itu dari orang-orang yang dikenal atau orang-orang yang dekat. Ya. Dengarkan Ibu, Bapak Ibu, berita di Papua itu. Di mana? Manokwari ya. Pegawai pajak yang istrinya yang baru bertugas di daerah situ. Lalu datang orang, kalau nggak salah mantan tukang bangunan yang ada di situ, mengerjain rumahnya. Ya karena mereka berinteraksi dengan baik, jadi biasa-biasa saja. Tahu-tahu nodong. Ini ternyata dia pengen mencuri. Lalu ibu ini berteriak, akhirnya dia bunuh sekalian. Pertama dipukul dulu, kalau ada kronologinya. Sekarang di TV-TV masih ada beritanya kok. Nah sampai akhirnya dibunuh. Dan ada beberapa hal sih yang perlu dicatat. Kenapa ada dalam kompleks seperti itu tidak ada satupun orang yang tahu? Tetangganya kemana sih? Itu satu hal yang perlu diperhatikan dari sisi kriminalitas, kriminologi. Ingat kriminologi ini tadi. Jadi kemarin itu saya ngantar anak saya ke UI. Fakultas FISIP membuka open house untuk fakultas baru. Sebenarnya enggak juga baru, tapi dia memang baru ada di UI. Fakultas kriminologi. Tiba-tiba anak saya pengen masuk sini. Mana mungkin saya bilang, mana cocok masuk fakultas kriminologi. Dia nggak tahu bagaimana susahnya menjadi seorang kriminolog. Kriminolog itu ya dia harus meneliti kasus-kasus pembunuhan. Lalu meneliti apa sebab orang melakukan itu. Lalu apa hubungan dengan environment, apa lingkungan. Ini jadi kayak kasus gini nih. Ini tetangganya kemana? Karena orang pelaku ini bebas berada di rumah itu, membersihkan darah segala macam, lalu masukkan mayat ke kardus, mesan Gojek, GrabCar, lalu kemudian pergi, dan di tempatnya dia memutilasi, lalu mayat ini dimasukkan di dalam septic tank. Bagaimana ceritanya? Padahal dia bukan dikenal sebagai penjahat. Baru pertama kali itu melakukan kejahatan. Gara-gara dia punya utang judi online. Jadi butuh uang, jadi dia nodong. Karena korbannya melawan atau berteriak, maka dibunuh. Tapi dia persoalannya dalam. Padahal rumah itu, di lingkungan itu ada CCTV. Pertanyaannya tetangganya pada kemana? Lingkungan pada kemana gitu. Nah, ini hal-hal yang juga. Tetapi nanti itu kalau di pengadilan bisa saya itu tidak ada niat membunuh segala macam. Itu nanti bisa lepas dari hukuman mati. Ujung-ujungnya hanya dapat 20 tahun penjara. 20 tahun penjara nanti di remisi itu bayar ini bisa jadi tinggal 10 tahun, 15 tahun. Ujung-ujungnya tinggal 5 tahun keluar. Berapa banyak kasus pembunuhan yang berakhir dengan itu? Atau pemerkosaan, penculikan. Ya, baru-baru ini ada lagi yang baru terjadi di Bantar Gebang sana. Anak gadis diculik, lalu diperkosa beberapa 3 hari hilang. Makanya hati-hati dengan anak-anak perempuan. Yang dulu setahun yang lalu itu kan kasus pemerkosaan anak di Bantar Gebang, yang juga dimasukkan dalam septic tank juga mayat. Nah, entah sekarang gimana vonisnya kepada orang itu. Kemudian yang kemarin adalah di kawasan Bantar Gebang juga, anak umur 16 tahun diculik lalu disekap selama 3 hari dan diperkosa di sana, di kawasan apa namanya itu. Jadi kawasan itu memang dibangun oleh perumahan untuk lengkap dengan lapangan olahraga, lengkap dengan taman bermain dan lain sebagainya. Jadi memang banyak orang yang datang ke situ. Intinya banyak orang-orang jahat sekarang yang
Makin banyak kejahatan dan penjahat di Indonesia ini makin banyak. Kenapa? Karena orang tahu juga hukumannya ringan. Paling saya dihukum berapa sih? Sementara fasilitas-fasilitas untuk berbuat jahat makin banyak. Video-video porno makin mudah diakses oleh anak-anak. Di mana kemarin itu yang mana anak-anak ramai-ramai nonton video porno di teras masjid di Sulawesi mana kemarin itu. Lalu beberapa kejadian, pokoknya kalau udah ngomong kejadian kejahatan di Indonesia ini, atau terekam dalam video pun. Ada orang lagi sholat di masjid, di mana kemarin itu? Di Sumatera katanya. Perempuan lagi sholat di masjid lalu diperkosa, untungnya tertangkap CCTV. Lalu ada jamaah yang ngelihat, perempuan lagi sholat diperkosa gitu loh, di dalam masjid. Terus ada di mana Majalengka, anak juga dibunuh di dalam WC masjid. Ini jadi mengingatkan saya di sini nih Masjid Ar-Rahmah ini. Dulu ada nggak yang ingat? Dulu pernah ada anak kecil siapa yang mergoki di sini? Beberapa tahun yang lalu. Ada yang masih ingat gak Bapak Ibu? Siapa ya? Ada laki-laki, tapi bukan anak sini. Anak SD dibawa ke kamar mandi situ. Lalu siapa yang mergokin gitu? Lupa saya. Kejadiannya ada beberapa puluh tahun juga. Jadi bagaimana ini? Ya, pertama kita sebagai masyarakat ya harus peka dengan itu semua. Kejahatan-kejahatan itu sangat tidak terduga. Kita tidak lagi mencurigai orang-orang penjahat. Tetapi karena apa? Makanya kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Dan kesempatan itu makin banyak. Ini yang harus diwaspadai oleh seluruh lapisan masyarakat yang harus bekerja sama. Ya, untuk diri pribadi kita. Untuk diri pribadi kita ya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah dengan ikhtiar dan doa tentunya. Untuk masyarakat, maka masyarakat harus care, menjadi pelindung-pelindung utama, terutama bagi anak-anak. Kalau dulu orang mengkhawatirkan anak perempuan, sekarang sama saja. Korban-korban yang di beberapa daerah itu anak laki-laki malah. Jadi orang-orang punya penyimpangan seksual, kejahatan-kejahatan seksual, bukan hanya terjadi pada anak-anak perempuan, tapi anak laki-laki. Bahkan di pesantren, bayangkan. Berapa banyak kejadian-kejadian di mana itu dalam pesantren-pesantren, bukan hanya pesantren putri, beberapa kasus kan yang diperkosa anak laki oleh ustadz laki, dan itu sudah terjadi beberapa kasus, viral semuanya. Jadi makin dan homoseksual itu menular. Makanya kenapa kaum Nabi Lut itu dimusnahkan satu kampung, karena dia menular. Dan kaum Nabi Lut itu dia tidak terlahir dalam keadaan homoseks begitu, enggak. Dia ada satu yang berbuat, nanti semuanya kena. Dia kayak zombie penyakit itu. LGBT itu menular. Jadi jangan pikir kok saya normal kok. Iya, sekarang Anda normal. Tapi kelamaan bergaul dengan orang model begitu akan menular. Karena dia ada jinnya. LGBT adalah satu penyakit kejiwaan yang tidak normal. Orang kalau dia gila perempuan, laki-laki gila perempuan, berzina banyak, dia masih normal. Itu bukan karena jin, tapi karena memang dianya yang setan. Tapi kalau sudah ke penyimpangan seksual, seperti LGBT, suka sesama jenis, itu ada jinnya. Dan itu tidak akan sembuh dengan penangkapan. Berapa banyak nih sekarang nih orang-orang LGBT ditangkap? Berapa bulan yang lalu di Jakarta 50 orang pasangan sesama jenis laki-laki di hotel. Terus yang baru-baru ini kejadian udah banyak lah pokoknya. Para laki-laki nyewa hotel, kumpul situ 50 orang, berapa orang, lalu pesta seks, ditangkap. Tangkap, digerebek, terus habis itu dikata polisi mau ngapain? Pasal berapa yang mereka langgar? Tidak ada. Coba tanya ke ahli hukum. Pasal berapa yang mereka langgar? Paling pasal ketertiban. Sebatas itu. Habis itu tidak bisa tidak ada pasal yang gini, orang berzina di Indonesia ini belum diatur hukum LGBT. Belum ada pasal yang bisa menjerat itu. Termasuk perzinaan, kalau orang berzina laki perempuan,
yang tidak punya pasangan atau tidak terikat dalam perkawinan, sama-sama tidak terikat dalam perkawinan, lalu mereka berzina di tempat tersembunyi dan tidak menyebarkannya lewat rekaman segala macam, maka mereka tidak bisa dihukum. Digerebek pun warga menggerebek, warga yang menggerebek bisa dituntut masuk ke pekarangan orang. Nah, ini termasuk LGBT, tidak ada hukuman yang bisa menjerat kecuali kalau ada pasal. Perzinahan di Indonesia dalam KUHP itu bisa dituntut oleh pasangannya saja yang merasa diselingkuhi. Kalau tidak, pasangannya tidak menuntut, tidak ada hukumannya. Selama itu suka sama suka. Nah, itulah hukum Belanda. Kalau dalam syariat Islam, dia dicambuk 100 kali lalu dipenjara setahun. Atau kalau dia sudah pernah menikah, baik janda maupun duda, dirajam sampai mati, digalikan lubang di tengah-tengah, lalu semua orang boleh melemparnya dengan batu bangunan itu sampai dia mati. Tapi itu hampir tidak pernah terjadi juga di negara-negara karena pembuktiannya yang susah. Jadi harus 4 orang saksi yang melihat dengan mata kepala telanjang dia berzina. Kan mana mungkin ada 4 orang saksi? Masa ngumpulin 4 orang dulu? Tapi terjadi, kadang bisa. Tetapi memang Allah sengaja mempersulit persaksian itu karena hukumannya berat. Bisa dibayangkan nggak sih bagaimana rasanya dirajam sampai mati? Orang kalau ditembak langsung, dipenggal langsung, selesai, cepat matinya. Lah kalau diikat dulu lalu kemudian dilempar orang satu-satu pakai batu sampai mati, bagaimana tersiksanya itu? Tapi itulah hukuman bagi pezina yang telah pernah menikah lalu berzina. Itu hukuman dunia. Bagaimana akhiratnya? Waliyadzubillah. Jadi karena tidak berlaku. Tapi kalau di negara-negara Islam, misal di Saudi belum pernah ada hukuman rajam. Afghanistan belum pernah ada. Ada pun biasanya itu kalau mengaku. Tapi gak ada di Saudi. Di negara-negara resmi belum pernah ada hukuman rajam karena kan di pengadilan itu tidak terbukti. Biasanya susah pembuktiannya. Sementara hakim disuruh untuk melepaskan hudud bila ada syubhat. Tetapi ada hukum pagarnya. Apa hukum pagarnya? Perempuan dan laki-laki tidak boleh jalan berduaan seperti yang diterapkan di Aceh. Nah, maka tidak akan terjadi, tidak akan ada orang pacaran. Umumnya berzinahan, pemerkosaan dan sebagainya itu penyebab utamanya apa? Pacaran. Kebanyakan yang sekarang seperti itu. Kejadian pembunuhan yang terjadi seperti di Sumatera Barat kemarin. Yang membunuh siapa? Pacarnya, calon suaminya malah. Nah, inilah. Dalam Islam tidak ada istilah pacaran, tidak ada istilah calon suami, tidak ada orang bertunangan boleh berdua-duaan. Orang-orang tua, bukan cuma di kota, di tempat-tempat yang paling tinggi nilai keislamannya pun sudah seperti itu. Di Sumatera Barat, di Aceh, sudah sama saja. Jadi orang-orang dibiarkan pacaran, anaknya perempuan dibiarkan menginap di rumah, dibawa oleh cowoknya kemana. Kayak kejadian yang di Sumatera Barat itu kan, yang dibunuh itu pacarnya. Lalu dimasukkan ke dalam sumur, panggil lagi satu temannya, dibunuh lagi, masukin lagi dalam sumur. Tidak ketahuan selama setahun. Bisa hebatnya. Lalu kemudian ketahuan qadarullah, karena Allah pasti akan membongkar semua itu. Cuma sudah banyak korban. Ketahuannya baru ketika ada korban ketiga ini kan, setelah setahun. Ngikutin gak sih Bapak Ibu beritanya ini? Baru setelah kejadian korban ketiga ini, yang dia mutilasi lalu mayatnya dia buang ke sungai. Kesalahannya kenapa dibuang ke sungai? Pasti diketemuin orang dan pasti didapat. Jadi sekarang penjahat itu kalau sudah terlanjur melakukan satu kejahatan, muncul lagi kejahatan berikutnya. Kayak pembunuhan yang di Manokwari itu kalau tidak ada karena tidak profesional saja makanya tidak. Sekarang banyak kasus-kasus orang hilang belum ditemukan. Oh, yang baru-baru ini penculikan anak yang di Makassar. Bagaimana ceritanya? Anak bisa diculik, buat apa sih? Lalu dijual sekian puluh juta. Katanya ada yang mau adopsi. Banyak anak yang bisa diadopsi. Kenapa harus jauh amat dari Makassar bawa ke Jambi? Enggak, itu ada sindikat perdagangan orang. Nanti anak itu dibunuh lalu diambil organ tubuhnya. Sekarang berapa anak yang dilaporkan hilang dan sampai sekarang belum ketemu? Anak diculik dari mana? Dari jalan-jalan.
Dibawa oleh sindikat pakai mobil. Zaman saya kecil dulu ada berita-berita tentang penculikan anak itu. Tapi tidak ada buktinya. Ternyata sekarang memang benar ada. Sindikat perdagangan orang. Anda bisa bayangkan bagaimana orang bisa dapat anak kecil diculik di jalan, dibawa, dijual, bawa ke Kamboja sana, lalu dibunuh di sana, organ tubuhnya diambil. Bisa seperti itu. Ya karena itu nanti dihukum apa itu? Ya paling dihukum 10 tahun. Tidak ada pembunuhan, tidak ada kasus. Nanti kalau dia bisa cincai-cincai lagi, dia bayar tinggal 5 tahun, keluar dia kemudian dari kejahatan terus berulang. Akibat apa? Akibat bukan hukum syariat yang dipakai. Makanya Allah Ta'ala menantang, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqin. Apakah hukum jahiliyah yang kalian cari? Siapa yang paling baik membuat hukum selain Allah bagi orang-orang yang yakin? Dalam surah Al-Maidah ayat 50. Ya, habis bagaimana? Nanti kejahatan polisi menangkap, terus habis menangkap, sudah serahkan ke hakim. Hakim yang memvonis. Polisi tidak bisa memvonis. Malah penjahat yang ada sekarang itu, dia akan lebih merasa aman kalau dia ditangkap polisi. Kalau dia nggak ditangkap polisi, dihabisin massa. Maka lebih baik dia menyerahkan diri. Aman. Nah inilah. Jadi orang tidak takut dengan hukuman, apalagi penjara. Dan kalau sudah di penjara, makin banyak ditangkap, makin banyak yang di penjara. Berapa anggaran untuk satu narapidana di penjara? Dikasih makan. Kan dikasih makan. Siapa yang kasih makan? Emang orang tuanya? Negara. Dari mana? Uang pajak gitu. APBN disedot dari itu. Bangun penjara berapa ratus miliar. Biaya listrik, biaya pegawai, ini orang dikasih listrik, dikasih pengawal, dikasih makan tiap hari 3 kali sehari, padahal dia membunuh anak orang, dia memutilasi anak orang. Gila nggak tuh? Hah? Makanya masyarakat berpikir, kalau ketemu penjahat jangan serahkan ke polisi, habisi saja di situ, supaya paling tidak membantu negara untuk mengurangi beban negara. Negara yang harusnya anggaran-anggaran negara untuk pembangunan, untuk memberikan bantuan kepada fakir miskin, malah mengasih makan gratis kepada para narapidana dengan kasus kejahatan yang luar biasa. Dan sekarang di hukuman mati di Indonesia di moratorium. Moratorium itu artinya penundaan. Pernah dengar kasus kalau salah bulan lalu sudah saya sampaikan juga. Rian di Jombang. Tahun 2011 yang membunuh 15 orang? 15 orang secara pembunuhan berantai. Itu kan sudah divonis mati, semua ditolak, gerasi ditolak, kasasi ditolak semua. Jadi tinggal menunggu eksekusi. Terakhir sampai 2022 masih ada beritanya dia belum dieksekusi. Bahkan ada yang mengatakan dia ya ada di penjara Gunung Sindur sana, ada bisnis di sana. Narapidana itu bisa berbisnis, bisa berbisnis narapidana itu di dalam penjara. Jadi akan adakah efek jerah pada hukum jahiliyah ini? Ya tidak ada. Nah, sementara kalau di negara-negara Islam, dalam hukum Islam, orang mengqisas. Tapi kalau untuk kejahatan-kejahatan yang misalnya pemerkosaan disertai pembunuhan tidak ada qisas, langsung hukum harus divonis mati. Karena pemerkosa dalam Islam, kalau korbannya tidak mati, maka berlaku hukum zina. Jadi kalau pemerkosa ini sudah pernah menikah, dirajam sampai mati, lebih parah juga. Kalau dia belum pernah menikah, maka pertama dicambuk 10 kali, 100 kali, lalu kemudian hukuman pengasingan atau penjara selama setahun, plus bayar diat dan denda mahar kepada korban pemerkosaan. Itu kalau dalam syariat Islam. Kalau hukum jahiliyah, pelaku dikasih makan gratis, keluarga korban dapat apa? Dapat ungkapan bela sungkawa dari negara doang. Tidak ada undang-undang mengatur dispensasi segala macam, tidak ada. Inilah hukum jahiliyah. Inilah hukum taghut yang berlaku di hampir semua negara Islam, kecuali negara-negara yang masih menerapkan syariat Islam. Lalu kemudian orang-orang sekuler itu mengatakan tidak setuju dengan penerapan syariat Islam, tapi begitu keluarga yang jadi korban dia pengen minta hukuman mati. Mana ada hukuman mati di moratorium hukuman mati yang ditandatangani di tahun berapa itu ditunda, hukuman itu bisa ditunda sampai 10, 20, 30 tahun. Sampai mati narapidananya enggak juga dieksekusi. Makanya tidak ada eksekusi. Eksekusi itu jarang. Ditunda terus.
Udah begitu, kalaupun dieksekusi bukan di tempat umum. Dieksekusi jam 12 malam, cari tempat di mana. Kan begitu pelaksanaan hukuman mati di Indonesia. Lalu ditembak 12.000 tembak. Di antara penembak itu juga tidak tahu mana yang pelurunya berisi. Itu undang-undangnya memang. Ditembak jam 12 malam, nanti besok pada mayatnya diserahkan pada keluarga. Gitu pelaksanaan hukuman. Tidak di tempat umum. Akhirnya tidak ada efek jerah. Sementara dalam Islam, hukuman baik mati maupun apapun itu harus di tempat umum, disaksikan oleh umum. Makanya di Saudi, hukuman pemenggalan kepala atau hukuman qisas, hukuman mati apapun, dan di Saudi hukumannya pancung. Jadi kepalanya diputusin dari tengkuk, pakai pedang. Kalau di Cina pakai apa itu? Kalau yang pernah nonton film Hakim Bao, ya seperti itu. Kalau di Saudi harus pakai pedang dan kepala putus. Jadi matinya cepat. Justru itu hukuman yang paling cepat. Kalau pakai kursi listrik itu menyiksa, apalagi gantung. Dan itu harus dilakukan di tempat umum, di alun-alun kota, biasanya setelah sholat Jumat. Jadi orang-orang habis sholat Jumat melihat eksekusi hukuman mati. Itu qisas. Pemerkosa begitu juga. Di Afghanistan sama. Afghanistan alhamdulillah melakukan syariat Islam. Baik sebelum Taliban maupun setelah Taliban, apalagi setelah Taliban, dia lebih ketat lagi. Sebenarnya sebelum Taliban pun syariat Islam berlaku di Afghanistan. Jadi apa kejadian penculikan yang marak terjadi di Afghanistan? Penculikan anak itu marak di era pemerintahan Amerika Serikat itu sama, jual organ juga, jual organ. Jadi anak-anak Afgan itu dia terlantar, bapak ibunya mati karena perang. Banyak yang diculik lalu diambil organnya, kan tidak ada pemeriksaan. Pemerintahan lemah. Nah begitu di pemerintahan Taliban ditangkap-tangkepin semua. Hukumannya apa? Digantung, di hukuman mati dulu, ditembak mati, lalu mayatnya dibawa ke bulldozer keliling kota. Oh inilah dia mayat pelaku penculikan, apalagi pemerkosaan. Karena pemerkosaan masuk dalam surah Al-Maidah ayat 33, masuk kategori yas'auna fil ardi fasada. Berbuat kerusakan di muka bumi, maka hukumannya adalah mati, disalib, dan mayatnya dipertontonkan selama 1 hari. Semua rakyat menonton mayatnya. Itulah hukuman dalam syariat bagi kasus-kasus pemerkosaan, perampokan disertai pembunuhan. Pokoknya kalau ada korban yang mati, maka pelaku juga harus mati. Itu dalam syariat Islam. Itulah. Lalu masihkah orang-orang ingin mempertahankan hukum-hukum, apalagi buatan penjajah, buatan Belanda model begini? Belandanya udah lari, hukumnya masih dipakai. Diketawain kita sama Belanda. Padahal dulunya kita telah menerapkan syariat ini di kerajaan-kerajaan. Hampir semua kerajaan, ada beberapa bukti bahwa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ini menerapkan syariat Islam. Beberapa kitab, beberapa prasasti masih mengungkapkan itu. Maka pertama kita harus tahu. Kita harus tahu. Dan kalau orang tidak tahu, dia tidak sadar. Makanya masih banyak di antara kita yang tidak setuju dengan penerapan syariat Islam. Wah, kalau diterapkan di sini nggak cocok dong. Bagaimana dengan agama lain? Lah buktinya itu dari zaman dulu-dulu. Agama lain tetap hidup biasa-biasa saja. Bahkan sekarang malah orang agama lain malah ingin menuntut juga syariat Islam karena merasa hukum yang ada tidak adil. Dan mereka pengen juga hukuman mati bagi nyawa bayar nyawa. Kenapa hatta umat Islam masih tidak setuju? Karena dia tidak tahu syariat Islam itu apa. Dan biasanya yang tidak setuju itu adalah penjahat itu sendiri. Kalau diterapkan syariat Islam, kemanalah mereka mau berzina, kemanalah mereka mau mabok, kemanalah mereka mau berjudi. Karena syariat Islam tidak mungkin mengakomodir itu. Begitulah selesai kita pada pembacaan hadis tentang zakat atau sedekah. Selanjutnya insya Allah kita akan masuk pada bab lain. Setelah ini biasanya adalah bab puasa, tapi kan puasa sudah sering kita bahas. Insya Allah kita akan masuk pada bab lain. Mungkin boleh juga kita masuk pada pembacaan hadis tentang bab qada atau pengadilan dalam Islam. Bagaimana hukum Islam kalau diterapkan, supaya masyarakat ini ngerti, ya, karena masyarakat sendiri juga banyak yang belum ngerti, banyak yang tidak setuju dengan penerapan syariat Islam itu sendiri. Dan itulah bahayanya. Jadi yang tidak setuju dengan penerapan syariat Islam adalah orang Islam itu sendiri. Kenapa? Biasanya sih karena kurangnya pengetahuan tentang apa itu syariat Islam. Ditambah lagi orang-orang sekuler atau orang-orang liberal yang meracuni pemikiran generasi muda. Hukum Islam itu kejam begini. Kalau hukum buatan Allah kejam, lalu kenapa Anda meyakini Allah sebagai Tuhan? Kafir saja.
Kenapa masuk Islam? Artinya kalau ini hukuman dari Allah, Tuhan yang Maha Tahu yang menciptakan manusia ini, maka dialah yang paling tahu keadaan psikologis manusia. Siapa yang paling tahu tentang keadaan manusia kalau bukan pencipta manusia itu sendiri? Memang orang liberal dan orang sekolah tidak berakal. Nah, maka dari itulah pertama kitanya sendiri yang harus meyakini, dan para ulama, duat, para dai, para asatidz harus menyampaikan ini. Karena semakin banyak tuntutan masyarakat untuk ditegakkannya syariat demi keadilan negeri. Lihat apa keadilan didapatkan oleh keluarga korban? Tidak ada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.